aja deh, saya nggak tahu itu tusuk yang mana, lihat aja saya nggak tahu yang mana. Saya mau nunjuk, saya tunjuk aja nih BCS NKT. Siapa yang mau nunjuk? Kasih tanda silang bagian-bagian mana aja. Nggak salah. Benar punya saya. Jangan tambahin, kasih apa warnain aja. Lagi jangan pada ngumpet atau pada beres dari sini nih. Lagi 1 sampai 5 ya. Oke, boleh stop. Kurang dari 3 2,9 kurang dari 3 2,5 kurang dari 3 2,5 2,75 kurang dari 3 2,5. Oke, tarik lurus garis. Coba aja terlihat ya. Bentuk sini ke sini menyerupai huruf S, ini 2 ya. Kalau semakin membentuk huruf U itu semakin dia gemuk, bagus. Ini 2 nggak ada koma-komanya. Oke, apalagi yang kalian pengen tahu? Dalam satu ekor tubuh sapi ini, selain kita bisa melihat NKT, kita juga bisa melihat adanya beberapa macam penyakit yang akan menyerang tubuh dia. Caranya, yang pertama, ini caplak dek. Beda sama kutu. Ini caplak keras. Ya. di vulva ya. Ada di vulva, ada juga di sekitar ekor. Nah, ini salah satu penyebab yang namanya penyakit babesiosis. Kita melakukan penyemprotan itu setiap 2 bulan sekali. Kenapa harus 2 bulan sekali? Ternyata siklusnya dia nggak bisa kita putus 1 kali, karena yang pertama ya, hewan-hewan ini tuh hidupnya di pohon-pohon, bukan hutan kayak gini. Ini termasuk caplak keras. Dia itu menghisap dan selalu berada di kulit-kulit yang kayak gini tipis. Kalian kalau memperhatiin lihat, dan ini akan mempengaruhi banget produksi susu. Walaupun tidak signifikan ya, tidak parah memperparah enggak, cuman pelan-pelan pasti akan bikin turun produksi susu ini 2 bulan sekali. Ada yang makin banyak ya, biasanya ada di sini atau ada ngumpet-ngumpet di sekitar sini. Kayak gitu. Yang pertama. Yang kedua, kalian bisa mengambil sampel darah atau penyakit dari tulang os koksidia atau tulang ekor dengan mengangkat ya, sudah tahu ya, dengan mengangkat tulang ekor aja bagian koksi terakhir, kita ambil darahnya. Udah ada yang pernah? Oh udah, entah. Yang lain IPB ya. Yang lainnya udah pernah ambil sampel darah? Ya belum. Terus bisa juga ngambil sampel darah lewat vena jugularis. Kedua. Yang ketiga, cara berjalan sapi. Cara berjalan sapi atau lokomotornya dia yang kita lihat dari ekstremitas kuku sapi, semakin dia menekuk, ini kuku ya, anggap ya kuku, semakin dia menekuk begini itu akan semakin membuat dia itu sakit, karena sapi itu berdiri dengan melakukan tumpuan pada ujung kukunya dia. Oke. Kenapa ini harus dipotong kukunya? Karena bisa merubah posisi berdiri. Yang mana yang paling parah dari keempat kakinya dia? 2 kaki belakang. Oh, macam ini sekarang. Yang paling parah Depan kanan. Kiri. di kanan kiri, iya betul. Ini kanan kiri.
Oke, nah kemudian kita juga bisa melihat dari cara ini apa namanya, cermin hidung. Cermin hidung ini menentukan dia sakit apa tidaknya ya, karena biasanya seorang dokter hewan itu lumayan diinformasikan dari peternak, tapi kita juga tidak boleh langsung percaya begitu saja ini harus dicubit ini enggak, kita harus mengalami pemeriksaan. Kayak hidung cerminnya selalu basah, menandakan metabolisme dia bekerja. Kemudian ada beberapa titik lenjar yang harus kita periksa bagian leher. Nah, ada pembengkakan dan segala macamnya. Ya, rumen besar berada di lambung besar berada di sebelah mana ya? Ada apa, kiri atau tengah? Kiri. Kiri. Mana kiri? Oh, oke. Berapa gerak rumennya per 5 menit? Berapa gerak rumen sapi per 5 menit? Jadi saya juga nanya kalian namanya. Kali. Jadi kita harus melakukan peninjauan begini. Nanti gini ya. Nanti di bagian dalam akan ada rasa Detaknya. bukan airnya tuh nendang ke kita, nunjuk ke kita kembali. Itu 1/5 menit itu. Kemudian lakukan pemeriksaan selalu menggunakan kalau seandainya memang tidak membawa stetoskop, biasanya kita pakai ini sama megang bagian dadanya ya. Tapi yang namanya hewan ini nih agak sulit banget kalau tidak menggunakan alat. Jadi harus menggunakan yang namanya stetoskop untuk mengetahui peristaltik dari si ususnya maupun dari jantungnya, jantung, paru-paru gitu. Oke. Kemudian kalian pernah dengar ada beberapa penyakit yang namanya LDA. LDA itu lambungnya bagian sebelah kiri itu akan berada di atas. Nah, oke, saya tunjukkan caranya. Tadi rumennya ada di bawah. Oke. Kalau ada yang abnormal, itu bunyinya seperti piring pecah. Ting 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 ting. Oke, sok. Mau coba. Ini kendalanya hanya di bagian kuku sama nanti di jalan saluran. Pasang. Nggak kedengeran? Udah pas satu tadi. Nah, terbiasa deh. Ditutup. Ini ditutup. Sampai di sana. Oke, sok. Mau coba silakan. Berarti Ada pertanyaan sampai sini? Miosis di Miosis. miosis yang Miosis. Yang bagian vulva. sofa yang batu itu harus ada luka dulu kan berarti. Iya, bukan dengan alat yang lain itu kotor, bau dan berbau. Tidak hanya harus berdarah, karena si lalat itu bisa ngobek jaringan sendiri. Ketika udah ngobek jaringan, dia akan bertelur di sana. Itu kondisi yang kemarin itu dikarenakan memang sanitasinya kurang terjaga. Dari sana ibu udah perhatiin bahwa kita nggak bisa ngatur orang ya sepinginan kita gitu, karena setiap rawat pasti akan berbeda-beda. Jadinya yang kemarin itu dikarenakan sanitasi aja. Ketika alat kelaminnya kondisinya mencret kan berlendir, ketika habis lahiran pasti ada lendir yang namanya lohia, lendir bening atau lendir darah. Nah itu sering dihinggapi yang namanya lalat. Lalatnya nggak kayak gini, lalatnya itu tajam, dia punya tusuk-tusuk tajam sekali, itu bisa ngobek. Kalau nggak seandainya ketahuan, kalau nggak ketahuan itu bisa habis semuanya, itu penuh dengan batu. Itu. Pertanyaan lagi? Berarti nggak harus dari luka dulu ya? Enggak. Itu itu lahirnya itu karena diabortus ya, diabortus. Lahirnya itu normal tanpa perjalanan, keluar dengan sendirinya, dan hasil dari lab itu adalah neospora atau kita sebut dengan neosporosis. Neosporosis itu adalah penyebab keguguran
setelah brusela. Kalau brusela itu zoonosis dan kita ini bebas brusela, kita bebas brusela, cuman udah bebas ya. Hanya saja kemarin dapat case yang saya ingin tahu hasil serum darahnya adalah positif dari neosporosis. Neosporosis itu atau Neospora caninum itu disebabkan oleh kotoran anjing. Nah, ada juga yang namanya toxoplasma, itu dari kotoran kucing. Kalau di kita sendiri kemarin penyebab kegugurannya benar-benar dikarenakan kotoran anjing. Kalau bruselanya itu udah alhamdulillah tidak. Kalau Neospora itu tidak menular ke manusia, tapi menyebabkan keguguran pada si sapi. Gitu. Dan itu sapi yang akan kita keluarkan karena nggak akan mungkin bisa dipertahankan. Karena setiap nanti dia bunting, dia akan abortus. Itu aja prosesnya dan produksinya akan turun. Itu yang nggak kita harapkan. Karena nggak akan bisa dipertahankan di sini. Buat pengobatannya dok itu berapa kali disemprot? Yang mana? Mesis. Mesis. Kalau mesis itu ada caranya, ada cara tradisional. Kalau saya lebih suka tradisional. Kalau saya menggunakan membersihkan mesisnya itu dengan menggunakan kapur barus yang dihancurin gitu. Kemudian dimasukkan, nanti dia akan keluar sendiri si larvanya, si belatungnya dikeluarin, dia keluar sendiri lah. Mau dikeluarin boleh. Cuman kalau teknik Eson berbeda-beda. Kalau teknik Eson mau pakai desinfektan bisa. Kalau saya biasanya pakai itu, kemudian saya suntik pakai yang anti parasit. Kalau dari suntik pakai anti parasit, secara dari dalam dia pasti akan keluar, dan itu 7 hari kurang udah sembuh. Tandanya aja udah pasti pegang udah tidak ada pembengkakan. Jadi cuma satu kali pengobatan, nggak usah Satu kali pengobatan itu rutin gitu. itu kok penyakit yang angka morbiditasnya tinggi ya, angka kesakitan tinggi, kematiannya rendah, itu nggak bisa nggak begitu parah. Pertanyaan lagi? Pertanyaan ya, saya emang mau pertanyaan daripada saya nanya. Betul kan yang di atas terkena betul. Putrut, oke. Gini, kita harus membedakan antara white line disease, putrut, laminitis. Terus dibedain. Putrut itu adalah busuk kuku. Ciri-cirinya kuku rusuk, bau, bernanah. Nah, itu kayak gitu enggak. Kemudian biasanya disebabkan oleh bakteri. Yang tadi saya sebutin white line disease, laminitis itu disebabkan oleh pakan. Nah, kenapa tadi saya bilang tolong deh makanannya itu harus diaduk. Karena sapi dikasih konsentrat pasti mau makan. Nah, dia itu harus makan campuran, harus dimix, gak cuma konsentratnya aja. Ketika dia makan konsentrat, kan jadi metabolisme dalam saluran pencernaannya dia akan lebih ke ketosis ya. Semuanya di sini ketahuan baunya, ditambah sama bisa ketosis, bisa juga asidosis, kemudian menyebabkan jatuhnya ke kayak kalau manusia itu asam urat. Terus kayak gitu. Kalau dikasih nanti lama busuk, ditambah lagi bentuk dari kukunya yang memperparahnya dia udah ya, sama mau sapi potong, mau sapi perah sama aja. Kalau itu nggak akan bisa dipertahankan. Gitu. Ya di sini ada yang udah belum pernah palpasi. Semuanya lakukan palpasi rektal, cukup sampai bagian sakit saja. Saya ingin tahu kalian karena kalian pengen belajar IB ya, tapi saya di sini IB kayaknya kalau kalian servik kalian belum bisa menentukan ininya bentukannya seperti apa dan cara ngehandlingnya seperti apa, kayaknya belum bisa saya izinkan ya. Gitu. Oke, mau palpasi? Hah? Palpasi nggak? Saya mah terserah kalian. Palpasi silakan, udah juga apa-apa. Mau potong kuku dulu. Terus yang tanya, ini pertanyaannya pada pasti kerja semua. Tanya dok, tapi enggak tentang kuku Ah, itu nggak nggak apa. beda. Kalau mau tanya dok, kalau misalkan apa dia kan di IG ya, IG-nya tuh selalunya tuh ada evaluasinya dulu gitu. Ada pasca 2 bulan IB. Kalau untuk straw yang digunakan kayak waktu itu kan Bu Mesa pernah cerita ya, ternyata gagal-gagal dari strawnya pada mati Itu sebenarnya sebelum saya masuk sih itu Maya. Jadi kualitas semen atau straw itu udah dicek ketika semen itu atau straw itu datang. Mulai dari ketika saya udah masuk sini, saya bilang SOP-nya adalah straw datang langsung dicek. Satu, dicek, kemudian hidupnya si straw itu kan dari ada tidaknya nitrogen cair.
penggunaan atau pengecekan nitrogen cair itu setiap seminggu sekali itu dilakukan. Nah, untuk pengecekan strawnya kapan? Nah, pengecekan strawnya itu biasanya 2 bulan sekali strawnya. Tapi yang paling umum itu adalah pada awal dia datang. Selama nitrogen cair itu ada, terus standby dan selalu tercek seminggu sekali atau seminggu dua, biasanya kita rutin seminggu sekali, itu nggak usah dilakukan pengecekan ulang untuk strawnya, karena cukup untuk 1 kali ketika dia datang aja, baru kita cek. Misalkan yang straw FH ini ada 5 jenis. Nah, setiap jenisnya itu kan jumlah berbeda-beda. Ini semuanya kita cek. Nah, itu kita laporkan ke saya atau dilaporkan, si pemeriksa itu akan melaporkan ke tim Keswan yang mana yang baik dan didahulukan untuk dilakukan aplikasi IB. Gitu. Itu. Kalau untuk sumbernya gitu Dok, dia ngambil dari Apa strawnya? Iya. Dari kita dari BIB Singosari, ada dari Lembang juga. Itu cuma 2 kalau nggak salah ya. Singosari sama Lembang aja. Itu untuk si jaluk nggak akan dipakai di sini. Dipakai nanti insya Allah di tahun ini si Jalu itu si High Pro itu akan kita gunakan untuk sapi-sapi yang sulit banget untuk dilakukan IB. Jadi kita akan gunakan kawin alam. Tapi karena si High Pro itu masih anak-anak, belum bisa untuk dilakukan jadi pejantan ya, belum belajar juga, baru bisa nyengir-nyengir aja. Jadinya kita keep dulu, tapi insya Allah di tahun ini entah pertengahan tahun, kalau perkiraan saya kemungkinan Oktober dia udah bisa untuk dikawinkan gitu. Dan yang si betinanya itu adalah yang mungkin agak kesulitan ketika kita IB, ini gagal-gagal terus gitu, tapi saluran atau organ reproduksinya ini normal, oke boleh langsung kita kawinkan gitu. Mungkin emang ada beberapa sapi yang tidak cocok untuk dilakukan IB gitu. Saya enggak, ini udah berapa kali ya Dok, berapa kali di IB itu nggak pernah berhasil, tapi ovariumnya normal, itu dilakukan kawin alam aja. Jadi kalau misalkan kan pasti ada, pas dia terus nih tapi dilakukan pengecekan tapi dia ternyata nggak cocok nih, atau ada hal-hal yang bikin dia nggak bisa buat di IB gitu. Ada. Jadi kita punya yang namanya evaluasi, dan ada namanya laporan seperti ini. Laporan gangguan reproduksi. Nah, di sini tim Keswan semuanya udah pada pintar menggambar, jadinya ada gambar ovarium. Kalau kalian baru bisa pegang serviks ya, kalau kita sebagai teknik Keswan harus pegang ovariumnya dan harus bisa tergambarkan. Karena kita yang pertama USG kita lagi rusak, yang kedua USG itu perlu ahli dan khusus. Tapi saya lebih percaya sama metode lama. Karena metode lama itu benar-benar kegambarkan banget bentuknya apa, seperti apa. Kalau seandainya USG sih emang lebih akurat ya, tapi kan harus menggunakan ahlian khusus lah. Bisa dan harus sering, karena kan ketika menggunakan USG itu harus megang alatnya juga, yang harus megang tangan kita juga gitu. Terus apa tadi? Tadi apa? Dari gambarnya dulu kan, dari bentuknya ovariumnya seperti apa, kanan kirinya. Kalau seandainya memang ada kondisi di mana memang terjadi gangguan reproduksi yang permanen, kalau permanen kita afkir deh. Kalau permanennya cuma 1 di bagian ini, kita notes di bagian kiri permanen nih. Permanen itu artinya dia itu penyakit yang tidak bisa diobati walaupun dengan apapun. Misalkan luteal ya, yang udah dipakai hormon tetap aja nggak bisa. Tapi sebelah kanannya fungsinya bagus, ya udah berarti menginformasikan ke yang inseminatornya nanti ketika dia birahi bagiannya sebelah kanan saja, seperti itu. Tapi kalau seandainya dua-duanya permanen, nah itu mau nggak mau harus di akhir, masuk dalam list akhir untuk di akhir tahun, seperti itu. Tuh, makanya gunanya pendataan gangguan reproduksi itu dari usia yang di B1 sampai dengan dia masuk ke B3, B2, C2. Nah itu selalu ada, kita komplit semua data-data organ dari bentuk ovarium dan rahimnya seperti apa, itu kita ada gitu. Misalkan kan ada ini kandang bunting semua tuh yang C1, C2 ke dokter. Itu dia ada pengecekan rutinnya gitu nggak? Ada apa? Pengecekan rutin Pengecekan rutin ya. Jadi untuk tahun yang kemarin kita tidak lakukan pengecekan rutin. Setelah terjadi mumifikasi dan yang saya tahu ternyata itu adalah kasus yang udah lama banget pernah terjadi gitu, dan salah satunya memang penyebabnya neospora juga.
Nah, kita melakukan rutin setiap 3 bulan. Jadi 3 bulan dicek lagi bunting nggak, dicek lagi bunting nggak, dicek lagi bunting nggak. Takutnya memang kejadian seperti yang kemarin mumifikasi. Tapi kalau sekiranya memang dari bentuknya nih, misalkan udah masuk ke 5 bulan gitu ya, paling atau gini, sebelum masuk ke C1, dari C2 ke C1, nomor sekian dipalpasi lagi, kita cek lagi, kita lakukan PKB ulang lagi. Itu yang pasti paling rutin tuh itu ketika dia mutasi dari kandang C2 ke C1, itu pasti rutin dipalpasi dulu gitu. Jangan sampai kita melakukan masukin kandang ke C1 ternyata sapi yang kosong. Ini tadi saya bilang ya, beberapa artikel bilang bahwa itu adalah salah satunya penyebabnya dari si epizoid atau yang namanya neosporosis. Bisa juga ada, tapi yang pasti mumifikasi itu adanya bakteri atau disebab tidak bukan karena faktor eksternal yang entah dia jatuh entah enggak gitu. Dia itu terjadi penghabisan si cairan amnion, jadi amnion itu ngeresep ke si fetusnya, makanya jadinya kayak awet gitu, keras, membatu. Ya, membatu kayak gitu. Makanya ketika kita lakukan palpasi, awalnya saya nggak percaya dapat kasus kayak gitu kan, tapi ini benar-benar mirip banget ketika kalau kalian nanti sudah expert ke bagian organ rahimnya, kalian pasti akan tahu, ngebandingin banget kayak pakai stocking gitu ya. Stocking kan tuh ketat banget ya, itu seperti itu dan bentuknya keras. Itu akibat penyerapan dari cairan amnion. Normalnya ketika kita palpasi organ yang pemeriksaan kebuntingan itu seperti balon berisi air dan di tengah-tengahnya tuh ada benda asing. Nah, itu normalnya. Kalau memang dia hidup nama seperti itu, tapi kalau dia terjadi mumifikasi, itu cairan itu habis oleh si fetus itu. Tapi akhirnya, kalau saya ketika kemarin hasil dari yang abortus itu adalah neospora, saya mengaitkan dengan kondisi mumifikasi yang September lalu. Kemungkinan besar itu juga neospora. Gitu. Ya. Kalau seandainya usianya masih kemarin tuh masih 2 bulan 3 bulanan, dengan pemberian hormon bisa deh. Tapi kalau seandainya sudah besar, kondisinya sudah lebih dari tangan kita, nggak akan bisa. Itu akan menyebabkan ruptur uteri atau rahimnya itu akan sobek dan akan menyebabkan parah lagi nanti akhirnya akhir atau slaughter. Jadi kemarin tuh mau nggak mau kita lakukan akhir. Gitu. Ada cairan yang keluar kan biasanya dilakukan palpasi, tapi itu kan bisa buat ngecek antara birahi ataupun penyakit. Nah biasanya penyakit yang juga kelihatan seperti birahi gitu ya itu kita punya alat ya namanya metricheck. Nah metricheck ini bentuknya panjang, mungkin kalau kalian suka ngeliat ibu pakai pegang tongkat, itu namanya metricheck. Itu bentuknya panjang kayak ada slop gitu air. Kita sebelum kita melakukan palpasi akan lebih baik sebelum kita masukin metricheck itu ke ini ya, ke vaginanya, akan lebih baik itu kita lakukan palpasi dulu, karena cairan yang keluar itu belum tentu penyakit. Bisa juga karena ternyata dia bunting gitu, bisa. Kemudian ternyata dia birahi, pas ini mah birahi udah tegang si cervixnya dan yang lainnya, bisa. Tapi kalau ternyata kosong, ini kok nggak menandakan birahi, boleh kita langsung masukin alat metricheck panjang bentuknya, gue lupa bawanya. Nah, masukin ke alat kelaminnya, ke vaginanya ya, bukan ke bagian rektum, bukan, masukin mentok sampai dengan bagian serviks, bukan masuk ke serviksnya ya, tapi mentok di depannya serviks. Jadi ini serviks nih ibu nih, ini rahim ya, masukkan ke sini doang. Kemudian kita sundul terus. Ketika dia ada cairan, pasti akan ke bawah sama si sendoknya ibu, isi metricheck itu. Udah dikeluarin, baru kita lihat cairannya berwarna apa, tingkatnya seperti apa yang harus diobati. Itu paling ampuh banget. Dari kasus yang kemarin 26 ekor, 22-nya sudah bunting, 4-nya sudah kami akhir karena penggunaan hormon tidak efektif untuk yang 4 ekor itu, jadi nggak bisa bunting. Alhamdulillah sekarang udah pada bunting semua. Itu loh biasa. Tuh, kalau lain bertanya lagi nggak? Tadi yang kambing kebetulan saya sempat kebagian di D3. Sering dapat putingnya
putingnya cuma ada 3 atau ada satu yang putingnya cuma 2, itu penyebabnya sempat kena mastitis atau emang genetiknya? Ada beberapa yang mungkin dia dari kecil sudah tidak memproduksi ya, artinya skatnya itu udah mati. Tapi banyak di sini yang karena banyak faktor ya, faktor penyakit sama faktor eksternal pemerahan yang setengah-setengah, artinya dia merahnya nggak sampai tuntas, nggak sampai masih ada susunya tapi dilepas, lemaknya dilepas bisa menyebabkan pembengkakan dan akhirnya dia tiba-tiba mati bisa. Nah yang paling sering di sini itu. Yang kedua bisa karena yang tadi mastitis. Tapi selama saya di sini yang mastitis itu justru nggak diobatin. Justru yang kemarin 18 yang Tadi mungkin kalau ada kesalahan dari obat itu ada pengobatan atau terapi yang bisa ya kita terapinya ke petugasnya. jadi kalau udah mati udah nggak bisa Kalau apa-apa seandainya lagi. makanya setiap hari ada tim teknisnya atau THIRA atau apa itu pasti ngeliatin cara mereka merah. Sebenarnya sebelum ada di sini ada di atas gitu, dengan petugas yang berbeda gitu. Kalau yang sekarang ini semuanya sebelum pemulaian kita cek semua, ada yang ngecek ya, entah Pak Ade, entah THIRA, itu pasti ngecek semuanya. Dan alhamdulillah sih petugas sekarang sih jauh lebih teliti ya untuk alatnya. Jadi kalau kamu lihat dengerin alatnya tak-tak gitu ya, itu bukan sekedar tak-tak aja, itu ada tidaknya. Nah itu udah benar semuanya. Kemudian cara pemerahan awal, kemudian kalau sudah habis dilakukan apa sama dia, itu semua mereka prosedur udah tahu. Makanya tingkat mastitis sekarang pun lebih rendah daripada yang lalu. Jadi untuk puting yang sudah mati nggak bisa Kalau puting yang diselamatkan. sudah mati, dia pasti tidak akan memproduksi lagi, dia akan jauh lebih kecil daripada puting-puting yang lain. Nggak mungkin diselamatkan berarti. Ya nggak bisa. Lendir-lendir wae tapi kan dia nanyain tanda-tanda birahi. Nah tanda birahi itu keluar lendir bening ya, tapi sebenarnya lendir bening kadang-kadang juga sapi yang lagi penting lendir bening sekarang tuh tingkat apa ya, penyakit, ilmu dan semuanya tuh udah beda banget. Kalian jadi harus continue ya, baca-baca artikel yang terbaru, penelitian terbaru. Kemudian bengkak, kalian harus bengkak, jangan-jangan nih asis nih gitu, bengkak gitu juga ya, saat kelaminnya bengkak, kemudian dia merah, kelaminnya merah, harus dibuka. Nah kalau di sini nggak cuma itu aja, di sini juga melakukan palpasi. Jadi biar kita tahu nih ovarium sebelah mana nih yang harus kita tembakin sama si semennya gitu, sama si spermanya, biar cocok. Oke, sekarang kalian harus tahu yang namanya cervix. Dan ketika kalian melakukan palpasi, posisinya selalu saya bilang mau ngehandling mau apa, posisinya itu harus benar. Karena ketika kalian posisinya salah, kalian pasti akan nyaman duduk di pedang sama si sapi. Jadi kalau posisinya itu seperti ini, jadi kalau kena tuh kan dia kan nendangnya ke ini ya, kena ke sini, bagian ini tuh nggak aman gitu. Jadi kalian begini pas gitu ya, palpasi seperti itu, jangan Kon kan pas saya tanya 8 sampai ciri-cirinya 12. apa ciri-cirinya? Ciri-ciri birahi dari batu. Terus biasanya di IB-nya tuh 8 sampai 12 jam pasca ketahuan. Bagaimana mengetahui kita harus IB 8 sampai 12 jam? Sebelumnya Namanya udah tahu. pernah Iya gitu. Oke. kecamatan di sini. Ketika nanti kamu tahu ini ovariumnya tahapan mana, karena ketika kita perawatan kasih tahu ini baru kemarin jam 12 malam kok birahi manajer nih kan, tapi kita nggak tahu birahi dalam titik out mereka Jadi gambaran lopek. menaiki atau diam dinaiki, atau cuman nggak nafsu makan disangkanya birahi. Nah tim kesuan saya itu udah tahu di mana ketika dia palpasi kita lihat ovariumnya. Kalau ovariumnya sudah mengalami siklus ovulasi, nah artinya si sel telur sudah keluar, itu harus saat itu. Tandanya seperti apa? Tandanya itu ovariumnya itu bulat dan ada lengkungan. Itu. Kemudian belum nih masih lama. Nah, itu pasti akan ada yang namanya ovariumnya bulat. Kemudian itu ada yang
apa namanya, seperti bentukan folikel tipis. Susah kalau saya menjelaskan seperti itu ya, tapi ketika nanti kalian sudah belajar masuk sampai ke ovarium sama ke uterus ya itu pasti bisa kayak gitu, ada seperti itu. Jadi lama waktu dia IB sapannya itu pas udah Ya, dilepas gitu. karena kita nggak bisa percaya kalau saya memang mengajarkan tim keson untuk harus punya pendirian sendiri nih, jangan rawat tanah ya pas udah datang pas dia lagi keluar lendir gitu. Nah kan lendir juga bisa keluarnya udah lendirnya udah masih banyak nih dok gitu, belum tentu juga gitu, atau udah sedikit nih, jangan kalau udah sedikit berarti udah tahap ekstrus akhir gitu. Karena masih banyak, jangan itu ekstrus awal, nggak baik juga untuk dilakukan IB gitu, terlalu lama nanti si sperma nunggu si sel telurnya gitu. Jadi bagusnya sih dilakukan palpasi. Jadi bagaimanapun kondisi palpasi harus tetap, jadi jangan langsung di IB. Gitu. Sok enggak kalian yang kita lakukan yang lainnya itu belum Boleh. palpasi juga. Ya. Yang lainnya tuh tidak, karena tanggung jawab medik teh susah banget ketika nanti pakai ini aja pak, ini wangi sabun hotel. Boleh, Tujuannya buat sambil apa aja itu? sambil tanya. Licin. Katanya kata 26 tapi terus Dek, yang, di sini nih dek, sininya. oh, Sebelah. yang 4-nya nggak mempan tuh dikasih suntik hormon. Heeh. Nah itu tuh emang buat ningkatin Ya. performanya soal Bukan. Jadi penyuntikan hormon itu ketika diagnosa kita sudah tepat misalkan. Pertama kemarin itu karena luteal, dia itu ovariumnya tuh sebesar ini, besar banget. Harapan saya ketika disuntik hormon itu akan pecah, akan luruh. Hormon itu PGF, kita hormon. Nah ketika luteal itu kan artinya LH-nya itu meningkat, FSH-nya itu turun. Ketika estrus, FSH-nya itu kan harusnya naik. Nah karena dia luteal, jadi dia tuh terjadi nggak keluar. Kemarin saya harapan dengan menggunakan PGF2 alpha itu bisa pecah ya. Tapi ternyata entah hormonnya yang nggak berfungsi ya, karena mungkin sapinya juga udah laktasi ketiga, saya juga tidak bekerja gitu. Jadi akhirnya karena nunggu lama lebih dari itu, baiknya sih tidak digunakan lagi, tidak disikluskan lagi gitu. Tapi sambil dikeluarin, jadi dia sambil begini. Oh, ini dok. Boleh bapak juga boleh nanya kok pak. Tujuan kan ini kosong. Ini kalau ada praktek lah, anggap saya praktek. Ini untuk mengecek apa tuh? Deteksi. Tergantung, karena mereka masih mahasiswa dan basicnya sarjana peternakan. Sarjana peternakan kan ya, bukan D3 ya. Sarjana peternakan cukup sampai servik aja. Ketika sarjana peternakan itu sudah memiliki sertifikat ATR, ahli teknik reproduksi, boleh sampai ovarium. Nah, komitmen saya di sini adalah kalau untuk teman-teman mahasiswa atau adik-adik mahasiswa, walaupun dia mahasiswa kedokteran hewan tapi belum koas, tetap harus pegang servik di aku mah. Selama belum itu nggak akan saya kasih ke bagian rahimnya. Cara ini kan nggak kelihatan dok di dalamnya. Nanti Ini lagi kontraksi ya. Itu belakang dalamnya apa? Logo. Sekarang udah enggak. Iya nih udah masuk lebih kecil gitu ya. jadi kalau logika sampai masuknya sampai ke berapa ini ke siku apa ke sampai gini ke tangkap si rahim. Ya, pertanyaan bagus banget Pak Ade. Jadi gini teman adik-adik, kalian akan merasakan perbedaan banget ketika melakukan palpasi sapi potong Pak. Sapi potong nggak sedalam sapi perah. Saya potong tuh cuma segini doang, gitu. Dapat mau dia laktasi, dia udah indukan anak 4,
udah 4 kali beranak, udah 5 kali beranak. Sawi potong tuh cuma segini aja kecil. Oh segini. Oh, Segini. Udah masuk di tangan udah di situ. Oh. Tapi beda sama sawi perah. Oh. Semakin sawi perah itu laktasi udah ke-6, wah itu pasti akan Lebih dalam. dalam mah enggak, cuman pasti mau nggak mau masuk ke dalam gitu. Masuk ke dalam, masuk ke dalam baru kita ngerasain pegang. Nah kalau udah itu bentuknya itu posturnya itu udah beda lagi sih rahimnya. Udah belum? Belum kan. Udah dapat bisa masuk 2 tangan ya? Enggak. Oh nggak bisa. Kalau sapi yang untuk pembelajaran di kampus-kampus 2 tangan mungkin nggak masalah ya. Tapi kalau ini janganlah, sakit bu, kasihan, fisik kesakitan. Dan mungkin kita Tapi Rahma udah ketemu nggak rahimnya itu? Servisnya Kerasa nggak? Perfect pak. Tapi udah tahu ya? Hah? Kenapa? Udah nggak ngerasain, nggak kelihatan Rahma udah megang servis kan? Tapi kelihatan pas sama aku kalau dia megang apa enggaknya, karena posisi tangannya. Oh. Dia bener apa enggaknya nggak kelihatan. Oh cara ininya lah. Dia agak-agak kesulitan masuk karena dia ngerajain terus. Jadi terpulang-pulang tapi jalan pertama. Biasanya ada Dok, Ya. izin bertanya tadi lanjut dari Pak Ade. Boleh? Mungkin yang sapi potong tadi agak dikit ya. Mungkin yang bedain anatominya atau apa ya, Dok? Sebenarnya anatominya mah ini ya sama. Anatominya sama, hanya sapi perah kan produksi susu juga, diperah terus juga, nggak diminum sama induk, nggak diminum sama si pedetnya mah ya. Tapi kalau sapi potong itu dia fokusnya makan ke daging. Udah gimana bentuknya? Posisinya dulu, posisinya ada di sebelah mana? di bawah. Oke. Terus Bawah kanan, bawah kiri, tengah. kayak di Bawah kanan, bawah kiri, tengah. Soalnya beberapa ada yang ini, ada yang normal. tengah. Nah, oke. Terus teksturnya seperti apa? Bayangin. Resap. Jangan foto saya. Paparazi. Kayak lembek gitu, kayak Kayak apa? Kalau kelenjar kayak gitu. apa? Terus kalau itu kayak leher ayam gitu. Kalian tuh teorinya leher ayam sebenarnya. Tapi yang ini sih Di YouTube ya, sok keluarin dulu tangannya. Kasihan ke sapinya. Ini ya. Saya nggak tahu ya kalau yang ini, tapi yang pasti ini ovariumnya besar. Ini dia kan nggak ada ovarium. ini udah Udah buang aja. Orang kaya 1 kali pakai lah. Emang harusnya 1 kali pakai deh, nggak boleh 2 kali. Ini ya, ibu kasih tahu. Ini juga ibu belajar dari pengalaman sih. Ketika papasi itu nanti ada yang namanya bukan uap ya, panas. Nah, ketika panas nanti akan berbentuknya kayak balon di dalamnya. Makanya biar gampang, kita selalu kasih. Jadi nempel. Jadi selalu nempel. Kalau sudah nempel, kayak gini enak. Kita dulu kita dalam. Pakai apa aja, sabun, minyak, tapi tetap ibu anjurkan harus menggunakan pelicin. Mau pakai yang kayak jelly juga boleh. Kalau paslin Vaselin mahal ya pak. Kaya. Mahal ya pak. Orang kaya. Orang kaya pakai sabun hotel aja. Gitu. Oke. kalau sabun colek Boleh. Tapi sih ini takut panas nggak? Iya. Terus, sabun colek mah pak kan nggak sampai ininya ya, yang panas mah bagian tangan kita pasti. Masuknya begini ya, nggak usah pegangin bu ini. Kalau udah
gerakan kita yang slowly, kemudian tangan kita yang tidak terlalu banyak bergerak, ini mindset ya. Tidak terlalu banyak bergerak, bikin dia tuh nyaman. Tuh, dia mindset. Ini di mana sih, di B2 ya? nggak bisa. Oke. Kalau ada bentukan goa di dalamnya, dia dikontraksikan, kelihatan dari sananya. Nah, itu ada cincin-cincin, kalian masuk aja ke dalam tangannya, ke dalam, kemudian tarik cincinnya itu mendekati kalian, nanti dia akan ngentut gitu. Oke. Terakhir di IB kapan itu? Belum di IB ya? Ya soalnya nggak makan. Ada di mana, Mak? Servisnya, Mak? Ada di mana, Mas? Servisnya? Di bawah. Oke, udah. Oke, udah. Bentuknya lurus apa bengkok, Mak? Lurus tadi. Rahma megang apa sih, Mak? Orang bengkok dada abnormal servisnya gitu. Oke. Udah ya. Gak apa-apa, kalian tuh tidak dituntut kok untuk harus bener-bener bisa megang servis, karena kan sarjana peternakan tuh jatuhnya apa, ke produksi ya. Produksi wasbitnak gitu ya. Kemudian apa? Kustukan. Pastukan, pakan dan segalanya, produksi susu gimana nya, nggak harus dituntut. Tapi memang ada sarjana peternakan seperti tim Keswan saya yang memang ke teknik Keswannya, jadi dia benar-benar memiliki sertifikat ATR. Kalau seandainya kalian kayak gue lebih minat nih sebenarnya jadi dokter hewan nih, tapi gue cuma mentok di sarjana peternakan misalkan, nggak apa, kalian ambil aja sertifikat ATR, bisa langsung jadi pendamping dokter hewan seperti Adi, Paramedik. paramedik tapi jatuhnya. Oke, jadi prosedur utama yang namanya palpasi seperti itu ya, adik-adik ya. Oke, dah, ada pertanyaan lagi nggak seputar ini kesehatan ya? Ibu mau nanya, nanti kan tadi ada sapi yang nggak bisa di IB, terus jadi kawin alami, itu berarti peluang berasanya lebih besar. Ya, ketika dia memang dikarenakan organnya semua normal, ovariumnya normal, ternyata nggak bisa dikawinkan dengan tidak pernah ketemu nih sama si strau, tingkat keberhasilan dibilangin 100% nggak sih, Dok? Karena kita belum pernah nyoba ya, baru tahun ini nanti Oktober akan nyoba, kita nggak tahu. Tapi beberapa lebih efektif kawin alam ketimbang yang disuntik, yang beberapa individu ya, sapi betina yang kayak gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu langsung ke bagian kaki. Bertanya lagi? Nah, ini mencret kenapa, Dok? Mencret bisa dikarenakan pasti makanannya. Biasanya tuh makanan. Kalau pemberian obat cacing, kita rutin 2 bulan sekali udah kasih obat cacing ini. Kalau yang kayak gini nih biasanya dikarenakan makanan yang basah gitu ya, dengan konsentrat yang berlebih, bisa juga menyebabkan mencret. Tapi kita juga bisa lihat sapi-sapi yang di B2 yang lainnya. B2 yang lainnya nggak mencret kok, rata-rata misalkan cuma ini doang justru yang mencret dari 24 ekor. Nah, berarti memang dia ada kendala di obat cacingnya. Recording cacing, obat cacing gimana nih? Terakhir kapan? Gitu. Itu bisa dilihat seperti itu. Tanya lagi, Dok. Kan tadi kan yang hormon itu kan buat mecahin si lutealnya itu. Kalau misalkan emang secara pemberian rutin untuk meningkatin performa gitu, ada injeksi hormon tertentu gitu atau Enggak. dia alami aja? Enggak. Jadi maksudnya mau digemukkan gitu, enggak. Tapi kalau saya potong iya. Tapi kalau di yang di luar-luar ya, mungkin yang di luar dari, sebenarnya
sebenarnya pemberian hormon untuk performance atau penggemukan itu nggak boleh, karena akan memiliki residu atau resisten ya antimikroba ke dalam tubuh kita, karena kan sapi termasuk olahan ya, bahan olahan pangan yang kita konsumsi dari protein si hewani itu nggak boleh. Tapi memang banyak yang nakal-nakal, peternak nakal, ibu bisa, bahkan ibu ngeliat sendiri, oh ada ternyata ya gitu, ada yang kayak gitu. Tapi kita di sini nggak pernah yang namanya make hormon untuk penggemukan tuh nggak ada, karena memang kita kalau ada hormon untuk produksi susu meningkat tuh boleh ya, tapi nggak ada gitu, malah kita nggak make. Kita justru asupannya langsung ke makan konsentrat, mineral, rumput, semuanya ke situ. Berarti pendidikan untuk mempercepat masa birahi juga Penyuntikan itu pun dengan di bawah itu dokter hewan. Dari tahun kemarin yang di sini cuma 4 ekor ya, 4 ekor yang bekerja, karena mungkin hormonnya jelek juga ya. Yang lainnya karena kita melakukan transfer embrio TE, kita pakai hormon juga, tapi itu untuk hormon reproduksi ya, bukan untuk hormon penggemukan, bukan, itu hormon reproduksi. Kalau untuk aplikasi teknik perkawinan kayak transfer embrio itu mah emang harus pakai hormon gitu. Harus menggunakan hormon. Kan hormon tuh ada yang yang sidar, ada juga yang disuntik ya, ada yang melalui intrauterin kayak gitu, tinggal pilih aja. Tapi untuk reproduksi aja. Kalau untuk peningkatan produksi susu atau untuk peningkatan bobot badan itu nggak ada. Menyautnya kenapa? Oke, abses itu disebabkan oleh benturan. Sambil aja Wak, itu nanti kalau itu mau dibersihin pakai air. Abses itu karena benturan. Jadi benturan atau duduk di tempat yang kasar itu menyebabkan dia kayak gini aja. Kalau kita kepukul sama orang atau apa, enggak ya, kalau manusia mah bisul ya namanya, nggak mungkin ya, susah. Kalau di sapi tuh biasanya ini ketika diperahkan dia berjajar. Perhatikan saja dia ada sempit-sempitan enggak gitu. Ketika sempit-sempitan dia pasti kayak gitu. Kemudian kalau yang tadi itu kan posisinya di bawah ya, di os femur, jadi dia tuh biasanya dikarenakan duduk atau ketendang atau jatuh memar, jadi bau banget kan aksesnya. Ya caranya gimana penyembuhannya ya gitu, kalau seandainya sudah matang kita lakukan penyayatan gitu. Kalau sapi di alam itu biasanya sapi potongnya, kalau sapi perah kan emang dipelihara kita ya. Kalau sapi di alam, contohnya sapi yang di Cianjur Selatan, itu tidak ada pemotongan kuku, dan biasanya kalau sapi potong justru tidak memperhatikan lokomotor, tidak memperhatikan kuku sama sekali. Dan dia tuh saya ngeliat kemarin yang di Jawa aja kukunya pada parah-parah, nggak mempengaruhi sama sekali dari mereka kan, sama buat badan ya. Nah kalau kita kan cara dia berjalan aja bisa mempengaruhi produksi susu. Susah gampang lah. Kalau sapi perah tuh makannya itu mencakup 2 kan, produksi susu ya daging konsumsi sekali, dan juga iya. Sebenarnya ada beberapa, tapi kalau dikurvakan itu paling banyak hipofungsi ovari. Hipofungsi ovari itu biasanya dikarenakan nutrisi. Kalau saya nggak pernah tahu ya kalau tahun yang sebelumnya itu seperti apa, karena kan pemberian pakannya berbeda. Katanya kalau tahun lalu itu pemberian pakannya itu macam-macam. Kalau tahun ini kan pemberian pakannya konsentrat sama rumput, sama odot, sama indigo vera ya. Kalau yang dulu tuh sampai ada amputbi dan yang lainnya. Tapi saya nggak tahu performa reproduksinya seperti apa. Tapi kalau yang ini rata-rata adalah paling banyak adalah hipofungsi. Hipofungsi itu dimana ovarium itu tidak berkembang secara sempurna. Artinya hipofungsi itu terjadi ketika dia sudah melahirkan. Ketika sudah melahirkan, mau nggak mau seekor sapi perah itu harus memproduksi susu iya, memproduksi ulang reproduksi iya juga, memperbaiki NKT tubuh dia juga gitu. Tapi yang terjadi adalah rata-rata produksi susunya aja, nggak menyebar ke bagian organ reproduksi dan tidak menyebar ke bagian tubuhnya dia. Berarti ada yang salah dari pemberian ransum si sapi yang ada di sini gitu. Tapi rata-rata kalau sudah dilakukan penyuntikan vitamin A, D, E ya, pemberian A, vitamin D sama E itu
kan seperti antioksidan ya, nah itu alhamdulillahnya kembali ke seperti semula. Contohnya seperti yang di G1 itu sapi-sapi yang di freestall itu adalah dia bukan hipofungsi, tapi dia udah menunjukkan gejala birahi, tapi organ reproduksinya itu tidak jadi gini, dia birahi tapi kayak mut-mutan nih, nah itu kekurangan vitamin. Jadi organ reproduksinya itu harusnya dengan usia dan lingkar dadanya dia udah cocok nih buat IB, tapi ketika dia birahi keluar tapi nggak optimal tanda-tanda birahinya, ketika kita masukin ke organ, oh ternyata ovariumnya masih belum sempurna pembentukannya, kemudian folikelnya juga belum total, belum besar gitu ya, belum mencapai 2 cm gitu, jadi percuma kalau mau di IB. Jadinya kita lakukan penyuntikan ADE, dan selesai penyuntikan ADE 2 minggu lalu tanda-tanda birahi itu muncul, kayak ada apa ya, mungkin vitamin nggak ya, vitamin kita kasih vitamin, kita nggak ngasih hormon yang itu, karena kalau darah itu pantang banget dikasih hormon, ketika dikasih hormon darah dia akan persisten terus-terusan, gue minta terus, dia minta di hormon aja, hormon kan mahal ya. Nah alhamdulillah sih setelah 2 minggu penyuntikan ADE ada 2-3 ekor yang udah bisa kemarin ya. Jadi selama penggunaan nggak ditambahin penyuntikan hormon untuk apa namanya darah biar cepat birahi itu Ya, kita nggak pernah, kalau darah tuh saya nggak menganjurkan ya, karena dia dipaks akan jelek nanti efeknya. Jadi kayak gini ya, ibu-ibu udah kawin tapi dia nggak punya anak, dia KB aja gitu, itu akan membuat orang-orang bilang ih nanti ke rahimnya kering dan segalanya ya itu. Padahal kalau dari performanya itu pasti akan jelek di organ reproduksinya gitu. Udah weh kalau dikasih sama orang tuanya itu pemotongan, kemudian bentuk dia udah cara pijakannya sudah tidak normal. Jadi pijakannya normal tuh gini, nah ini dia tekukannya itu tidak ada. Ketika tekukannya itu udah ada, nah ya berarti begini ya, itu nahan bebannya dia. Semakin dia akan miring itu, dia semakin nahan, ya itu akan tidak akan mudah mengangkat berat badan dia. Akhirnya apa, lemah berdiri seperti yang tidak. Nah kemudian itu white line disease yang tadi foot rot ya, ketika dibuka itu nanti ketika kita bersihin bagian soalnya, bagian white line-nya itu nanti akan ada merah-merah kadang atau darah dan busuk itu foot rot. Nah foot rot itu bisa menular, jadi kadang-kadang salah penafsiran antara laminitis, foot rot sama kuku, sama apa ya, trauma kuku itu suka salah penafsiran. Kalau foot rot itu bisa menular ke sapi yang lain. Jadi rata-rata di sini sebenarnya laminitis, kemudian apa tuh namanya white line disease. Jadi kalau pas dibuka bagian kukunya nanti ada bagian putih di sininya. Nah itu yang udah ketutup sama kuku-kuku. Nah itu makanya harus dibuka, rapihin lagi. Vaksinasi Brusela biasanya setelah 1 bulan ya teh ya, 2 bulan, paling maksimal tuh 3 bulan, kita lakukan setelah dia lahiran langsung kita vaksin Brusela. Tapi itu untuk indukan-indukan yang tahun kemarin belum dilakukan vaksinasi karena sedang bunting ya. Kalau yang karena kita udah ada surat bebas bruselosis, jadi kita untuk yang kecil-kecil ini yang lahiran tahun ini kemungkinan tidak dilakukan vaksinasi lagi, tinggal menunggu surat bebas bruselosis saja. Berarti vaksin brusela itu sekali seumur hidup? Enggak, tidak sekali ya. Sebenarnya vaksin brusela itu 6 bulan pertama sama 6 bulan berikutnya. Kemudian dilihatin lagi tahun depan ada kejadian keguguran nggak yang sudah dites uji RBT, udah diuji RBT ternyata positif nih. Kalau seandainya positif terus lagi vaksin terus sampai tidak terjadi keguguran yang menandakan bruselosis. Kita kan ada keguguran tapi bukan bruselosis yang spora gitu, jadi udah bisa di stop. Dan nanti kita nunggu sampai yang namanya ini apa, surat bebas bruselosis. Makanya kenapa setiap kandang-kandang itu ada yang namanya desinfektan kan. Apa kemotong Renat penawa nih, ini alat-alatnya tuh Renat, terus ya mau kan sama udah
Oh, iya jeung itu samanya sama kanan kiri. oh iya seperangkat alat oh sholat. oh nyokel Seperangkat alat sholat. Nah itu alat-alatnya yang mau pegang buat nyikir atau membersihkan. dipikir mana Pak? Langsung ku ieu Pak. Hah? Gitu ya. Oh kuburinda Nah sambil ada pertanyaan ya. Kukunya tuh nggak boleh sampai dia, yang bagian depannya tuh harus tumpul. Dan tadi saya bilang ya, ketika dia berdiri dia tuh pakai kuku. Kalian perhatiin aja, dia tuh ini pada tetap harus disuntik lagi. Nanti setelah 7 hari disuntik lagi. Tapi itu tetap harus ngeliat plasentanya udah turun atau enggak. Kalau seandainya plasentanya belum turun, kita kasih seandainya hormon oksitosin. Oksitosin itu untuk mengeluarkan ya si plasenta kayak gitu. Jadi kalau seandainya udah 7 hari tetap disuntik namanya ADE atau patosal atau buat yang tenaga dia. Nah, kayak gitu. Nanti selang 3 bulan masa dia kembali normal lagi, birahi lagi gitu ya, suntik lagi namanya